melemahkan badan, ya, menjadikan fisik kita nggak kuat, itu maksiat. Ketaatan ibarat vitamin yang menjadikan kita kuat. Kemudian wa fi qoulihi ta'ala thumma kana aqibatul ladzina asawa su'a an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan di sana dan kemudian akibat orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan jelek, an kadzabu bi ayatillah, mereka dapat mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka dengan itu menghinakan Allah. Gara-gara apa? Melakukan maksiat. Ya, hasil dari maksiat yang dia lakukan, dia akan mendustakan Allah. Ketika dia mendustakan Allah pun, dia telah meremehkan aturan Allah. Ya. Ma yadullu ala dzalik fata'ammalhu. Maka resapi ayat ini. Jadi gara-gara mereka bermaksiat, gara-gara mereka tidak melakukan perintah Allah, akhirnya itu lama-lama mereka meremehkan Allah, mendustakan Allah. Alhamdulillah. Wa khudh nafsaka bi imtisali awamirillahi ta'ala. Yuk, kata Habib. Sekarang mulainya, yuk kita mulai melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita jaga perintah Allah. Wasjinabi maharimih, jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa in waqa'ata fi syai'in minha fatub ilallahi ta'ala minhu. Kalau emang nggak mau terjadi maksiat, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Terjadi maksiat, taubat, maksiat, taubat. Apakah itu nggak meremehkan Allah, Pak Ustaz? Habis maksiat, taubat, terus maksiat lagi, taubat, maksiat lagi. Memang itu meremehkan Allah. Tapi Allah senang dengan orang-orang yang taubat. Orang yang maksiat taubat, maksiat taubat. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, hambaku telah bermaksiat kepadaku, dan dia tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosanya kecuali aku. Maka dia taubat kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Maksiat lagi, taubat lagi. Kata Allah, malaikatku, hambaku yang kemarin taubat, sekarang dia maksiat lagi. Dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali aku. Maka aku cintai dia. Karena dia taubat yang kemarin, aku cintai dia, maka aku ampuni dosa-dosanya sekarang. Maksiat lagi, taubat lagi, begitu. Maksiat kita sampai kapan? Sampai kita bosan sendiri maksiat, sampai kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita ditempatkan. Jangan putus dari taubat. Sebagaimana setan tidak putus dari menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita jangan putus untuk memasukkan diri kita ke dalam surga dengan taubat. Maksiat taubat. Walaupun kata Nabi kata Rasulullah, walaupun kau sekali dalam sehari 1000 maksiat kau lakukan, 1000 kali taubat kau lakukan. Sampai seperti itu. 1000 maksiat kau lakukan, 1000 kali taubat kau lakukan. Biar apa? Setan nyesel, Pak. Udah ngejumusin kita, dia taubat. Jerumusin kita taubat. Jerumusin kita taubat. Jerumusin kita taubat. Terus kayak gitu. Gak putus asa. Berarti ketika kita maksiat taubat, ada nilai yakin kita kepada Allah, walaupun hanya seperti lampu, walaupun seperti api lilin, kecil. Berarti itu masih ada iman di hati kita, tapi imannya sebesar lampu lilin. Taubat cepat pada Allah. Jangan ditunda-tunda, ya. Wala tazalu sa'ilan wahdar kula hadri minal israr alaih. Hati-hati, jangan terus-menerus bermaksiat. Wah, kata Pak Ustaz, habis maksiat tobat walaupun 1000 kali dalam setahun. Maksiat aja lah. Jangan juga. Ya, jangan juga.
Emang Allah banyak menerima tobat kita dengan maksiat kita, tapi jangan terus-terusan juga maksiat. Kenapa Pak Ustaz? Takutnya lagi maksiat kita mati. Nah, belum sempat tobat kita mati. Ya. Jadi ketika datang maksiat, istighfar cepat-cepat, berusaha untuk meninggalkan. Terjadi lagi, tobat lagi, cepat-cepat, berniat untuk tidak melakukan lagi. Itu jangan Allah maha terima tobat, termaksiat, tobat, termaksiat. Akhirnya itu maksiat terus. Maksiat, tobat, maksiat, tobat. Ya jangan begitu juga. Jangan terus-menerus dia bermaksiat, nanti malah meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat. Alhamdulillah, tetap dalam dia berusaha untuk menghindari maksiat. Wala tazal sa'ilan minallahi husnul khatimah. Nah, ketika kita sudah menguatkan dengan taat, menjauhi diri kita dari maksiat, kalaupun terjatuh kita dalam maksiat, cepat-cepat taubat. Yang ketiga, wala tazal sa'ilan minallahi husnul khatimah. Selalu kita minta husnul khatimah, minta mati dalam keadaan baik. Waqad balagana anna syaitan anahullah qasama dhahri alladhi yas'alullaha ta'ala husnul khatimah. Aqulu wa mata yu'jibu hadha bi'amalih akhafu an ghadfatina. Selain kita menjaga diri, selain kita melaksanakan perintah Allah dan juga menghindari diri dari maksiat, kalaupun terjadi cepat-cepat taubat, minta juga kepada Allah husnul khatimah. Minta husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Tutup usia dalam keadaan baik. Minta kepada Allah. Disebutkan di sini bahwa syaitan laknatullah alaih, ketika ada orang minta husnul khatimah, dia nyesel seadanya. Nyesel seadanya. Kenapa? Sudah dijerumusin ke maksiat, sudah diajak melanggar perintah Allah, dia husnul khatimah. Dia minta husnul khatimah sama Allah. Jadi amalnya dia sia-sia, percuma. Saya cerahkan seluruh pikiran dan tenaga buat dia masuk neraka, sampai dia bermaksiat, dia minta husnul khatimah. Oh sama Allah, hari nyesel saya ngajak dia maksiat. Bukan tobat ya, ibaratnya capek. Udah nyuruh maksiat, udah disuruh melanggar, dia minta husnul khatimah. Kata setan, capek, saya capek. Oh begini capek. Mudah-mudahan dia juga gak ngerti, mudah-mudahan dia gak ngerti husnul khatimah. Biar dia aja yang ngerti, yang lainnya jangan ada yang ngerti, minta husnul khatimah. Sampai begitu setan bilangnya. Mudah-mudahan dia doang yang paham husnul khatimah, yang lain jangan ada yang minta husnul khatimah. Capek, kata setan tuh, kalau ibarat kata mah, capek, saya capek udah ngurusin begini, masih begini-gini juga, capek. Cuma, ini udah begitu Pak. Kita minta husnul khatimah sama Allah, kata setan, ya Allah, capek. Udah jerumusin dia minta husnul khatimah, amal saya sia-sia. Dosanya diampuni, meninggal husnul khatimah dia nantinya. Mudah-mudahan yang lain gak ada yang tahu, yang lain gak ada yang tahu, dia yang tahu, yang lain gak ada yang tahu. Sampai begitu, setan. So, dalam riwayat dalam sebuah athar begitu, ya. Wa aksir min hamdillahi wa syukri lillahi ala nikmatil Islam. Selain kita meminta kepada Allah untuk husnul khatimah, dan juga banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang ada pada diri kita. Fa innaha a'dhamun ni'am wa akbaruha, karena itu merupakan nikmat yang paling besar dan paling agung. Fa innallaha law a'ta dunya bihadzafiri 'abdan wa manahu Islam lakana dzalika wabalan alaih. Andai kata ada seseorang diberikan dunia dan seisinya, tapi tidak diberikan keislaman, itu musibah buat dia. Walau atau Islam wa manahu dunya lam yadurruhu dzalik. Kalau dia diberikan Islam tapi kagak diberikan dunia, itu keuntungan buat dia. Kenapa? Di annal awwala yamutu fa yasiran. Yang pertama kaya raya tapi tidak muslim, akhir hayatnya neraka selama-lamanya. Bahwa hadasani yamutu fa yasiran jannah. Yang kedua,
tidak diberikan kekayaan dunia, tapi Islam dia punya, akhir hayatnya dia dalam surga. Jadi alhasil apa? Intinya, ya sebelum kita sesi tanya jawab, intinya apa? 3 hal. Ya, intinya 3 hal. Yang pertama, laksanakan perintah Allah. Tugas kita terhadap iman Islam kita 2. Tugas kita terhadap iman dan Islam kita 2. Menguatkannya dan menjaganya. Menguatkannya dan menjaganya. Bagaimana cara kita menguatkan dan menjaganya? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalaupun toh terjadi kita maksiat, cepet-cepet taubat, minta ampun sama Allah. Yang kedua, banyak meminta husnul khatimah. Setiap sujud kita minta 3. Dalam sujud kita minta 3. Yang pertama husnul khatimah, yang kedua ketenangan di dalam hidup, tenang dalam hidup kita ini, ketenangan. Yang ketiga adalah minta selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Storing. Ya. Dalam sujud jangan lupa minta husnul khatimah, minta ketenangan hidup, ya, dan minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, selain kita minta husnul khatimah, yang ketiga adalah kita senantiasa mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keislaman, ya, berupa keislaman dan keimanan yang ada pada diri kita. Karena iman Islam ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Minta dijaga, ya, minta agar dijaga. Alhamdulillah ya Allah. Maka kata Habib Abdul Haddad dalam syairnya, beliau mengatakan, nahnu fi rohin wa rahah wa huburin wa istirahah nikmatul Islam a'la nikmat bisahah. Kita ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia. Dalam apa? Dalam nikmat Islam yang lebih tinggi daripada segala-galanya. Ya, yang tinggi bersyukur doang cuma nggak ada ibadah ya percuma. Ya harus juga ibadah. Wallahu a'lam bishawab.